Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nur Hikmah dengan NIM 24101251200007 dari S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lambung Mangkurat. Jadi pada video kali ini aku akan membahas materi tentang peta, atlas, dan globe. Ayo simak videonya bersama-sama. Yang pertama di sini ada pengertian peta. Menurut ICA atau International Cartographic Association, peta adalah suatu gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Istilah peta dalam bahasa Inggris disebut map. Kata itu berasal dari bahasa Yunani yaitu mappa yang berarti taplak atau kain penutup meja. Peta dapat diartikan sebagai gambaran seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang diperkecil pada sebuah bidang datar atau diproyeksikan dalam dua dimensi dengan metode dan perbandingan tertentu. Gambar yang ada pada peta merupakan informasi geografis yang berhubungan dengan bentuk wilayah beserta kenampakan alam atau budaya. Misalnya, ada sungai, gunung, danau, rawa-rawa, laut, batas wilayah, perkampungan, kota, dan jalan raya. Masih banyak juga yang lainnya. Selanjutnya di sini ada penggolongan peta. Penggolongan peta ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada peta berdasarkan isinya, yang kedua ada peta berdasarkan skalanya, yang ketiga peta berdasarkan tujuannya. Yang A, peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum. Misalnya sungai, gunung, laut, danau, dan lainnya. Yang B, peta tematik. Peta tematik adalah peta yang terdiri dari satu atau beberapa tema dengan informasi yang lebih dalam atau lebih detail. Terus yang C, jenis peta berdasarkan skala. Skala peta adalah perbandingan jarak antara dua titik di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi atau lapangan. Jenis-jenis peta berdasarkan tujuannya. Jadi di sini ada terbagi menjadi 8 jenis peta. Yang pertama yaitu ada peta pendidikan atau education map seperti peta lokasi sekolah, SLTP atau SMA. Yang kedua peta ilmu pengetahuan seperti peta arah angin, peta penduduk. Dan yang ketiga peta informasi umum atau General Information Map seperti peta pusat perbelanjaan. Dan yang keempat peta turis atau tourism map seperti peta museum, peta rute bus. Dan yang kelima peta navigasi seperti peta penerbangan, peta pelayaran. Yang keenam peta aplikasi atau technical application map seperti peta penggunaan tanah. Yang ketujuh peta curah hujan. Dan yang kedelapan peta perencanaan atau planning map seperti peta jalur hijau, peta perumahan, peta pertambangan. Selanjutnya aku akan menjelaskan fungsi peta. Fungsi peta adalah 1. Menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Dan yang kedua, memperlihatkan ukuran, luas atau jarak dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Dan yang keempat, membantu peneliti sebelum melakukan survei dengan mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Yang kelima, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Yang keenam, alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Yang ketujuh,
alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. Dan yang terakhir, 8. Alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena atau gejala-gejala geografi yang di permukaan bumi. Terus kita masuk ke bagian komponen-komponen peta. Di sini ada 5. Yang pertama itu judul peta, yang kedua skala peta, yang ketiga legenda atau keterangan, dan 4 tanda atau arah orientasi, yang kelima simbol dan warna. Adapun macam-macam simbol yang ada di peta, yang pertama itu simbol garis, yang kedua simbol luasan atau area, yang ketiga simbol aliran, dan simbol daratan, simbol perairan, simbol budaya. Selanjutnya ada skala peta. Skala ini sering disebut skala numerik atau skala yang dinyatakan dalam bentuk perbandingan angka. Contoh, skala 1:100, skala 1:2 juta. Terus ada pembuatan peta. Menurut Erwin Rais, untuk menjadi seorang ahli pemetaan harus memiliki persyaratan, yaitu 1. Pengetahuan geografi, karena yang dipetakan adalah bentang alam dan bentang budaya yang ada di permukaan bumi. Dan yang kedua, bakat dalam bidang seni, karena simbol, tulisan, dan komposisi peta sebaiknya dibuat indah dan menarik. Yang ketiga, pengetahuan ilmu pasti, karena diperlukan dalam perhitungan. Yang keempat, pengetahuan lain untuk menunjang profesinya. Nah, mungkin semoga dapat kalian pahami materi peta yang aku jelaskan sebelumnya tadi. Selanjutnya kita memasuki ke atlas. Ke pengertian atlas dulu ya. Jadi atlas adalah kumpulan peta yang disusun secara sistematis dalam bentuk buku atau format digital yang menyajikan informasi geografis tentang berbagai wilayah di dunia. Atlas biasanya mencakup peta negara, benua, atau wilayah tertentu seperti informasi tambahan seperti statistik, iklim, topografi, dan data demografis. Atlas dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, penelitian, perencanaan perjalanan, atau analisis geografis. Beberapa atlas juga menyertakan peta tematik yang fokus pada topik tertentu seperti populasi, ekonomi, atau lingkungan. Next, kita ke syarat-syarat atlas. Jadi di sini terdapat 4 syarat atlas. Yang pertama itu atlas anak-anak, yang kedua atlas sekolah, yang ketiga atlas nasional, dan yang keempat penggunaan atlas. Nah, selanjutnya kita memasuki ke materi pembahasan yang terakhir, yaitu globe. Pertama kita bahas tentang pengertian globe dulu. Kata globe berasal dari bahasa Latin, yaitu globus, yang artinya bola atau bulatan. Globe diciptakan oleh Anaximander pada abad ke-6. Globe yang terkenal yaitu globe Raja Louis dan globe buatan Martin Behaim pada tahun 1492. Globe merupakan suatu tiruan bola bumi yang diperkecil dan menyerupai aslinya. Tidak seperti peta biasanya yang digambarkan pada suatu bidang datar atau biasanya kertas. Globe digambarkan pada sebuah bola, sehingga bentuknya mirip bumi yang sesungguhnya. Simbol-simbol yang dipakai pada globe sama dengan simbol-simbol yang digunakan dalam peta. Posisi globe dibuat semirip mungkin dengan bumi. Selanjutnya, fungsi dan manfaat globe. Fungsi dan manfaat globe sangat beragam, tergantung pada penggunaannya. Nah, di sini di bidang ilmu pengetahuan yaitu sebagai berikut. Bisa dipakai untuk mengetahui suatu proses gerhana, baik waktu terjadinya maupun atau tempatnya. Untuk mengetahui proses perubahan musim berdasarkan pada perubahan posisi
semu matahari terhadap bumi. Untuk mengetahui pembagian iklim bumi dengan berdasarkan garis lintangnya. Untuk mengetahui pembagian waktu di bumi dengan berdasarkan garis bujurnya. Untuk membandingkan luas daratan dengan luas lautan di permukaan bumi. Dan sebagai media peraga untuk bumi dan rotasinya. Untuk menentukan jenis proyeksi untuk pemetaan tempat tertentu. Untuk mengetahui besar skala nominal tentang jarak, bentuk, dan luas di permukaan bumi. Adapun kelebihan globe, yang pertama, bentuk dari globe menyerupai sebuah bumi yang sebenarnya bentuk sesuai dengan aslinya. Dan yang kedua, letak astronomis dan geografis pada globe gampang untuk dipelajari karena mengikuti bentuk bumi. Yang ketiga, gambar daratan dan lautan pada globe biasanya bisa dilihat perbesaran sesuai dengan kenyataannya. Yang keempat, pembagian iklim matahari bisa lebih mudah untuk dipelajari dengan memakai globe. Yang kelima, globe bisa menirukan gerakan, rotasi bumi dan posisi bumi terhadap rekapitulita. Selanjutnya kita membahas struktur globe. Globe dilengkapi dengan garis lintang dan garis bujur yang dapat digunakan untuk berbagai macam peragaan atau media pendidikan. Juga garis ekuator yang membagi bumi menjadi dua bagian antara utara dan selatan agar dapat informasi yang sebenarnya dari globe yang benar diletakkan miring membentuk sudut sebesar 66/1/2 dari ekvilita atau garis horizontal. Terus ada penggunaan globe sebagai alat simulasi sederhana proses terjadinya gerhana matahari dan bulan, menghitung pembagian waktu di bumi berdasarkan garis bujur, mengetahui perbedaan iklim dengan bantuan garis lintang sebagai media peragaan bentuk bumi dan rotasinya, menggambarkan letak, luas daerah, negara, benua, dan laut secara lebih akurat. Menggambarkan atau memproyeksikan bentuk bumi yang sebenarnya dan dapat memperlihatkan permukaannya secara utuh, dapat dengan mudah memperagakan terjadinya siang dan malam dengan bantuan sinar dan senter, dapat dengan mudah memperagakan terjadinya rotasi bumi, membandingkan perbedaan daerah waktu di bumi dengan pertolongan garis bujur, menunjukkan sistem pembagian garis lintang dan garis bujur secara besarnya lingkaran garis lintang. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu saja materi yang dapat aku sampaikan pada video kali ini mengenai peta, atlas, dan globe. Semoga kalian semua dapat dengan mudah memahami materi yang telah aku sampaikan tadi. Sekian dari aku, terima kasih banyak telah menonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.